Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD, yang terhormat Bapak Asri Ismail SPD MPD, dan yang terhormat teman-teman mahasiswa-mahasiswi PBSIC yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan hidayahnya kita telah diberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada tahap diskusi kali ini. Meskipun dalam keadaan daring, namun tidak akan membendung semangat kita untuk berada dalam jalan kebaikan. Tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memandu kita dari zaman penuh kesuraman hingga ke zaman sekarang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu aliran linguistik struktural. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Nirwana bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 2 beserta materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama Nur Rahmawanda yang akan membahas tentang pembagian 3 tahap perkembangan studi linguistik. Yang kedua Nur Laila yang akan membahas tentang pengertian linguistik tradisional dan struktural. Yang ketiga, Andirni Dwi Permatasari yang akan membahas tentang pembagian linguistik tradisional. Yang keempat, Nur Fadilah yang akan membahas tentang penjelasan lebih lanjut linguistik struktural. Yang kelima, Reski Ramadhani yang akan membahas tentang tokoh dan aliran linguistik. Yang keenam, Fitri Hasrawan yang akan membahas tentang 5 ciri aliran struktural. Yang ketujuh, Anita Mahmud yang akan membahas tentang 5 ciri lain aliran struktural. Yang kedelapan, Putri Sarier yang akan membahas tentang kelemahan aliran linguistik struktural. Dan yang terakhir, Putri Ramadhani akan membahas tentang kelebihan aliran linguistik struktural. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawanda. Saya dari kelas PBSIC angkatan 2020 dan saya dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan perkembangan linguistik sebagai ilmu. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama sebagai spekulasi, tahapan kedua sebagai observasi dan klasifikasi, tahapan ketiga sebagai rumusan teori. Langsung saja, saya akan menjelaskan tahapan yang pertama, yaitu spekulasi. Apa sih yang dimaksud dari tahapan pertama ini? Jadi, tahapan pertama ini dimaksud adalah cara mengambil kesimpulan tanpa didasari oleh bukti-bukti yang konkret dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Contohnya, pada zaman dahulu, ada seseorang yang berpendapat bahwa seluruh bahasa yang ada di dunia ini berasal dari bahasa Ibrani, dan mengira bahwa Adam dan Hawa menggunakan bahasa Ibrani di Taman Firdaus. Jangankan dari pendapat zaman dahulu, pada abad ke-17 saja masih ada yang berpendapat seperti itu, yaitu seorang filosof dari Swedia yang berpendapat bahwa bahasa yang digunakan di surga Tuhan itu adalah bahasa Swedia, dan Adam menggunakan bahasa Denmark, dan ada juga yang menggunakan bahasa Prancis. Dari semua pendapat yang saya sebutkan tadi, itu hanyalah spekulasi. Jadi pada zaman sekarang sulit untuk memahami atau menerima pandangan-pandangan seperti itu. Tahapan yang kedua yaitu observasi dan klasifikasi. Yang dimaksud dari tahapan kedua ini ialah bahwa para ahli bahasa mengumpulkan fakta-fakta tentang bahasa secara teliti, tetapi tidak memberikan teori dan kesimpulan. Jadi pada tahapan kedua ini belum bisa disebut ilmiah
karena belum ada penarikan sebuah teori. Tetapi pada tahapan kedua ini masih digunakan hingga sekarang untuk mendokumentasikan bahasa, khususnya yang ada di Indonesia, karena masih ada bahasa Indonesia yang belum didokumentasikan. Tahapan yang ketiga yaitu perumusan teori. Yang dimaksud perumusan teori di sini ialah linguistik berusaha untuk memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan masalah-masalah tersebut, termasuk data-data yang telah dikumpulkan. Kemudian, merumuskan hipotesis-hipotesis yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan menyusun tes untuk menguji hipotesis-hipotesis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu linguistik dapat dibagi menjadi dua, yaitu linguistik tradisional dan linguistik strukturalis. Adapun yang dimaksud dengan linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa mengkaji atau menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Sedangkan yang dimaksud dengan linguistik strukturalis merupakan perkembangan lanjut studi bahasa yang eksis sejak 1857 yang diprakarsai oleh Bapak Linguistik Modern Ferdinand de Saussure. Aliran linguistik strukturalis mendeskripsikan atau mengkaji berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Selanjutnya, berkembang para tokoh penerus linguistik modern yang diantaranya berasal dari aliran Praha, aliran glosematik, Bloomfield, dan strukturalis Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andini Dwi Permata Putri akan menjelaskan seputar pembagian linguistik tradisional. Linguistik tradisional dibagi menjadi 5 periode, di mana setiap periode tersebut mempunyai perbedaan atau ciri khas. Yang pertama, pada abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi terdapat teori linguistik zaman Yunani. Masalah yang sering dibahas yaitu pertentangan antara fisis dan nomos, serta pertentangan antara anomali dengan analogi. Setelah zaman Yunani, muncul kaum sofis yang disusul oleh teori Plato. Kaum sofis lebih menekankan pada pengklarifikasian bentuk kalimat. Ia membagi kalimat menjadi kalimat tanya, perintah, jawab, narasi, laporan, doa, dan undangan. Kemudian pada teori Plato, yang merupakan orang yang pertama membedakan kata dalam onoma dan rema, Aristoteles yang merupakan murid dari Plato menambahkan teori lagi dengan menambahkan satu kelas yaitu sindesmi. Setelah itu muncul kaum Stoik yang diperkirakan beredar pada abad ke-4 sebelum Masehi. Mereka lebih spesifik lagi dalam membagi jenis kata dan membedakan kata kerja. Selain dari 4 periode tersebut, terdapat satu teori lagi, yaitu teori yang dipopulerkan oleh kaum Alexandrian yang menganut paham analogi dalam studi bahasa. Pada linguistik tradisional itu sendiri, pada zaman Yunani ada juga zaman pertengahan, zaman Romawi, zaman Renaissance, dan
menjelang lahirnya linguistik modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas PBSI C. Di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik struktural. Linguistik struktural sebagai kajian linguistik yang membahas bahasa menggunakan pendekatan pada bahasa itu sendiri. Berbicara tentang linguistik struktural, tentunya tak bisa terlepas dari sejarah perkembangannya. Dalam kamus linguistik, linguistik struktural adalah pendekatan dalam penyelidikan bahasa yang menganggap bahasa sebagai sistem yang bebas. Linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau khas bahasa itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa aliran linguistik struktural ini berfungsi untuk mengetahui kekhasan setiap bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ramadhani. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nur Fadila. Materi yang saya paparkan adalah tokoh dan aliran linguistik struktural. Linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Berikut ini merupakan tokoh dan aliran linguistik strukturalis. Yang pertama, Ferdinand de Saussure, 1857 sampai 1913, dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan Albert Sechali tahun 1915. Pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mengenai beberapa konsep sebagai berikut. Telaah sinkronik dan diakronik. Telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Sedangkan telaah bahasa secara diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh para penuntunya. Perbedaan la langue dengan la parole. La langue adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa, sifatnya abstrak. Sedangkan yang dimaksud dengan la parole adalah pemakaian atau realisasi langue oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Sifatnya konkret karena dapat parole itu tidak lain daripada realitas fisis yang berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lainnya. Perbedaan signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Sedangkan signifia adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Hubungan sigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan, bersifat linier. Sedangkan hubungan paradigmatik adalah hubungan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Yang kedua, aliran Praha. Aliran Praha terbentuk pada tahun 1926 atas praksara salah seorang tokohnya, yaitu Willem Matthäus, 1882 sampai 1945. Dalam bidang fonologi, aliran Praha inilah yang pertama-tama membedakan dengan tegas akan fonetik dan fonologi. Yang ketiga, aliran glosematik. Aliran glosematik lahir di Denmark. Tokohnya antara lain Louis Hajamlov, 1899 sampai 1965, yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Hajamlov juga menganggap bahasa sebagai salah satu sistem hubungan dan mengakui adanya hubungan sintagmatik dan hubungan paradigmatik. Selain itu, Hajamlov menganggap bahasa mengandung segi ekspresi dan segi isi. Masing-masing segi mengandung forma dan substansi. Forma ekspresi, substansi ekspresi, forma isi, substansi isi. Yang keempat, aliran Wirthian. Aliran Wirthian diperkenalkan oleh John R. Wirth
1890 sampai 1960. Guru besar pada Universitas London, sangat terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah aliran yang dikembangkan dikenal dengan nama aliran prosodi. Ada 3 macam pokok prosodi. Yang pertama, menyangkut gabungan fonem, struktur kata, suku kata, konsonan, dan gap vokal. Yang kedua, prosodi dari sandi atau jeda. Yang ketiga, prosodi yang realisasi fonetisnya lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmentalnya. Yang kelima, aliran sistematik. Nama aliran linguistik sistematik tidak dapat dilepaskan dari nama M.A.K. Halliday, yaitu salah seorang murid Wirth yang mengembangkan teori Wirth mengenai bahasa, khususnya yang berkenaan dengan segi kemasyarakatan bahasa. Pokok pandangan linguistik sistematik adalah memberi perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa, terutama pada fungsi dan penerapannya dalam bahasa. Memandang bahasa sebagai pelaksana, pembeda, language, jajaran pikiran tergantung penutur bahasa, dan parole perilaku kebahasaan sebenarnya. Mengutamakan ciri bahasa tertentu dan variasinya, mengenal gradasi atau kontinum, menggambarkan 3 tataran utama, substansi, bunyi yang diucapkan waktu berbicara, fonis, dan lambang yang digunakan saat menulis atau grafis, B. Forma, susunan substansi pada pola bermakna. Leonard Bloomfield dan Strukturalis Amerika. Beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran strukturalisme pada masa itu, para linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu banyak sekali bahasa Indian di Amerika yang belum diperlukan. Sikap Bloomfield yang menolak menstalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme. Di antara linguistik itu ada hubungan yang baik karena adanya The Linguistic Society of America yang menerbitkan majalah Language, wadah tempat melaporkan hasil kerja mereka. Ciri aliran struktural Amerika ini adalah cara kerja mereka yang sangat menekankan pentingnya data yang objektif untuk memberikan satu bahasa. Yang ketujuh, aliran takmemik. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth L. Price, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield. Sehingga aliran ini juga bersifat strukturalis tetapi juga antropologis. Menurut aliran ini, satuan dasar atau sintaksis adalah taknem. Taknem adalah kolerasi antara fungsi gramatikal atau slot yang sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling diperlukan untuk mengisi slot tersebut. Ya, itulah pemaparan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasrawan. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya tentang ciri-ciri aliran linguistik struktural. Terdapat beberapa ciri-ciri yang khas dalam aliran struktural, diantaranya 1. Berdasarkan pada paham behaviorisme, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap atau stimulus respon. Yang kedua, bahasa berupa ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Dalam pengajaran bahasa, teori struktural melahirkan metode langsung dengan pendekatan oral. Yang ketiga, bahasa merupakan sistem tanda, signify dan signifying, yang arbiter dan konvensional. Signify adalah unsur bahasa yang berada di balik tanda, yang berupa konsep di balik sang penutur atau disebut juga makna. Sedangkan signifying adalah wujud fisik atau hanya yang berupa bunyi ujar. Yang keempat, bahasa merupakan kebiasaan atau habit. Berdasarkan sistem habit, pengajaran bahasa diterapkan metode drill dan Petrus, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan. Yang kelima, kegramatikalan berdasarkan keumuman. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Mahmud dengan NIM 2005 015 0107
2037. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri aliran linguistik struktural. Yang keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah yaitu morfem sampai level tertinggi berupa kalimat. Urutan tataran gramatikalnya adalah morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Tataran di atas kalimat belum terjangkau oleh aliran ini. Yang ketujuh, analisis dimulai dari bidang morfologi. Yang kedelapan, bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Yang kesembilan, analisis bahasa secara deskriptif. Yang kesepuluh, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Unsur langsung adalah unsur yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Ada 4 model analisis unsur langsung yaitu model Nida, model Hockett, model Nelson, dan model Wells. Sekian dan terima kasih. Saya Putri Sari R akan menjelaskan mengenai kelemahan aliran linguistik struktural. Yang pertama, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Yang kedua, metode drill and practice sangat membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Yang ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap yang berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukanlah mesin. Yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Dalam suatu kaidah yang salah pun bisa dibenarkan jika dianggap umum. Yang kelima, faktor historis tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Dan yang keenam, objek kajian terbatas sampai level kalimat saja dan tidak menyentuh aspek komunikatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani akan menjelaskan keunggulan dari aliran linguistik struktural. Nah, pada aliran ini terdapat 5 keunggulan. Yang pertama, dia mampu membedakan yang mana konsep grafem dan yang mana konsep fonem. Yang kedua, metode trial and practice-nya mampu meningkatkan keterampilan berbahasa kita sehingga berdasarkan dengan kebiasaan. Yang ketiga, di mana kriteria kegramatikalannya berdasarkan keumuman, sehingga dia mudah diterima oleh masyarakat awam. Yang keempat, level kegramatikalannya mulai tersusun secara rapi, mulai dari morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dan yang kelima, di mana dia sudah berdasarkan data atau tidak mereka-rekanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diskusi dari kelompok 2. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses diskusi kami ini terdapat banyak kekurangan, karena kita sama-sama manusia yang tak luput dari kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.